tadi kembali kepada makna kejibrilan. Berarti ini metode pemberitahuan, informasi, pengajaran, pendidikan. Yang bagaimana? Ya kan? Kita cek tadi di Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu, yaitu kepada agama dengan hanif. Karena dalam doa kita juga, ini wajahtu wajhiya, kan begitu. Yang sesungguhnya wajahku aku wajahkan, gitu tuh. Yaitu aku hadapkan. Yang mana hal tersebut adalah nyata fitratallahi lati fatoron nasa alaiha. Bahwa fitrahnya Allah telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut. Jadi bahwa kita ini fatoron nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Al-Fatir. Yang senantiasa mengaslikan kembali ciptaannya, menormalisasi, ya, mereboisasi, itu Al-Fatir. Nah, manusia ini fatoron nas, oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diaslikan, yaitu kepada fitrahnya, bahwa fatoron nasa alaiha, telah menciptakan, yaitu bahwa Allah adalah menciptakan manusia. Allah telah menciptakan manusia dari fitrahnya Allah. Yang bagaimana? Tadi di kalimat pertama, yaitu diperintahkan manusia untuk menghadapkan wajah, yaitu kepada agama yang hanif. Ya. Agama yang hanif yang bagaimana? Dimaknai agama yang hanif itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, sebab jelas kita juga dalam hal memaknai doa iftitah, ini wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo hanifam. Ya, hanifan atau hanifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal atau wa ana awalul muslimin. Nah, jelas nih, perkara hanif yang nantinya menjadi muslim itu dicontohkannya adalah Ibrahim. Dimaknai di tadi kan di Al-An'am. Nah, apabila dimaknai di Quran surat Al-Imran, yaitu kul, katakanlah shadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-nya. Fattabi'u, maka ikutilah olehmu wahai Muhammad millata Ibrahima hanifan, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, atau agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Wa makana minal musyrikin, sebab Nabi Ibrahim dengan keyakinan hanif atau lurus itu tidak syirik musyrik. Nah, pemaknaannya yaitu dimaknai dengan millata Ibrahima hanifan. Ya. Agama Ibrahim yang hanif. Ternyata dalam hal konteks agama, selain din juga disebutkan milah. Ya, milah juga diantaranya diartikan dengan agama. Din juga agama. Bedanya apa? Ya. Milah itu biasa ada penjelasannya dalam hal perkara utang piutang. Dan di Al-Quran dijelaskan ada di Quran surat Al-Baqarah 282. Yaitu dimaknai dengan membacakan, dimaknai dengan mendiktekan, atau membaca ulang kesepakatan. Jika Anda pernah kredit motor, ya, atau pinjam duit di bank, pasti itu ada marketing, ngambil kesepakatan, perjanjian, kemudian perjanjian itu dibacakan. Bener nggak? Ya kan? Anda mau pinjam, mau ambil motor, PCX, yang terbaru dong, kan begitu, gold list misalkan. Nah, kemudian DP 5 juta, cicilan
Yang sekiranya di bawah 2 juta aja, kata engkau kan ke si marketing. 3 tahun aja, kan begitu. Nah, si marketing kan udah lengkap nih, ada yang setahun, ada yang memang 1,5 tahun, yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Oh, mau ngambil 3 tahun, oke. Nanti cicilannya kisaran 1.500.000, DP-nya 5 juta. Ya udah, sok tulis segala macam kan. Udah, nah, ditegaskan lagi tuh oleh si marketing. Bapak pesertanya ini KTP, kakak udah lengkap, ada, udah nih bener, iya kita foto Pak ya, no, udah ada, alhamdulillah nih, lengkap DP-nya ada Pak, ada, kemarin booking kan 1 juta, iya, sekarang kurangannya 4 juta, ada Pak, ada ini, ya udah, tulis kan kwitansinya, kemudian nanti motornya ini, warnanya ini, cicilan sekian 3 tahun, iya bener, ya udah, tirfok tanda tangan. Nah proses pengucapan tersebut itu namanya milah, ya. Jadi orang tersebut didikte, ya, dibacakan syarat dan ketentuan, didikte dan diharapkan menyepakati. Kalaupun tidak sepakat, oke, bagaimana maunya? Aduh, terlalu berat itu mah. Kalau 1.500.000 mah paling saya sabuknya 1.300.000. Ya udah, tambahin DP-nya Pak, 1 juta lagi. Asik kan? Nah itu milah namanya, paham? Jadi milata Ibrahim Hanifan, agama Ibrahim yang hanif itu adalah agama dari hasil dikte. Dari hasil engkau belajar. Bagaimana Nabi Ibrahim didikte oleh Allah. Apabila engkau kurang yakin Pak Ibrahim tentang aku, silahkan cek matahari, cek bulan, bintang yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Api sekalipun, buktikan olehmu. Ya. Kurang-kurangnya kan sampai kepada, konon katanya orang takut kepada api kan terbakar. Nabi Ibrahim dibuktikan di situ dengan kemujizatan, api dingin kok. Ternyata api nggak ngaruh apa-apa karena api ada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu bertuhan kepada di bawah kekuasaan Allah, tapi harus bertuhan kepada yang punya segala kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didikte Nabi Ibrahim mau tuh, ya, sampai kepada tadi dimaknai dengan Fatabi umilata Ibrahim Hanifan. Wahai Muhammad, ikuti agama Ibrahim yang hanif. Dan diperintahkan pula dalam hal wa ma ja'ala alaikum fid dina min haraj millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim. Maka disebut dengan bapaknya ketauhidan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga disuruh, diperintahkan oleh Allah mengikuti agama Ibrahim. Kenapa agama Ibrahim? Kan begitu, karena perselisihan masing-masingnya. Baik Nasrani maupun Yahudi merasa paling benar. Ternyata 3 agama besar, Yahudi, Nasrani maupun Islam, sumbernya satu, yaitu Nabi Ibrahim. Hal yang pertama, engkau dalam hal beragama harus siap didikte. Ya, dalam hal didikte sesuai dengan diktean, baik dalam pengucap ulangan maupun penulisan sampai kepada engkau memahami. Contoh, didikte. Ibu, mama, goblok. Ya, ibu ya ibu, gitu loh. Jadi jelas, ya, dikteannya bunyinya jelas, ditulis pun jelas, I-B-U, gitu loh. Itu dikte itu. Jika agama mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi Allah, engkau didikte dengan itu tuh, ya, maka engkau harus menyatakan diri, mempersaksikan diri bahwa bumi dan langit adalah ciptaan Allah. Jika dalam hal beragama engkau tidak mau didikte, cenderung kemauan sendiri, maka yang terjadi agama ya jadi versimu nantinya. Jadi agama samawi berubah menjadi agama ardi. Agama langit berubah jadi agama bumi nantinya. Kepercayaan jadinya tuh, menyembah berhala segala macam, itu agama-agama dunia itu. Ya. Kalau agama langit mah agama samawi itu pasti ibadah maring zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Di mana Hanifah musliman yang nantinya hasil dikteanmu ya itu menjadi agama yang Hanif. Agama yang mana engkau seperti ini adalah hasil didikan, hasil diktean. Engkau bisa begini dari gurumu, gurumu dari gurumu, gurumu lagi dari gurumu. Itu namanya sanad wasilah, bro. Ya. Yang kemudian engkau pasrah kepada isi itu diktean. Itu namanya pasrah kepada hukum-hukumnya Allah, dinamai dengan muslim, orang yang memasrahkan diri kepada hukum-hukumnya Allah, perintah dan larangannya semuanya dengan konsekuensi. Gitu loh, perintah dilaksanakan, larangan jauhi, jangan dibuang, jauhi aja. Ya, yang baiknya ambil, yang buruknya simpen, simpen. So. Kalau dibuang nanti ya ada yang mendaur ulang nanti. Iya kan? Yang baiknya jalankan, yang buruknya simpen. Jangan dibuang, apalagi ceritain. Oh, bisa seperti ini, tahu nggak nak? Ke anak tuh. Dulu bapak tuh kurang ajar, brengsek. Ya, mencuri, merampok. Sampai akhirnya punya segala-gala. Tapi kamu jangan seperti itu. Nasihatin bapaknya tuh ke anaknya tuh. Iya, nasihatin. Tapi yang ada pada imajinasi anak bagaimana? Oh, berarti bapak gua sempet nakal. Nakal dulu baru tobat. Itu tuh yang ada di pikiran anak jadinya. Gara-gara kejelekan lu omongin. Lu ceritain, padahal tuh gak perlu-perlu. Ya, kebrengsekanmu kemarin, ya, itu kan kebrengsekan hasil warisan kan? Iya, sebutlah kebrengsekanmu nyopet. Lah, zamannya Kanjeng Nabi Su'aib juga udah banyak copet kok. Iya dah. Kelicikan dalam berdagang. Ih, zamannya Nabi Muhammad, Nabi Su'aib juga udah ada kelicikan berdagang. Jadi kebiadaban dari ucapan. Makanya apapun yang buruk mah simpen aja. Buat kaca benggala, buat pengalaman diri. Ya. Nah, yang mana dalam hal meyakini fitrah, ya, itu gambarannya jelas, lembarannya jelas, bahwa engkau adalah ciptaan, maka engkau adalah makhluk, engkau memiliki Tuhan, jangan sampai ateis, ya, maka engkau wajib untuk bertuhan. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan sedikit pun pada ciptaan Allah. Tetap yang dimaknai dengan la tabdila li khalqillah itu karena apa? Karena Allah selalu mengembalikan kita kepada fitrah, yaitu Idul Fitri. Diaslikan kembali tuh. Tiap tahun kita nih disuruh puasa 30 hari, tamatkan Quran 30 juz, engkau kembali kepada fitrah. Boro-boro sebulan 30 juz. Ya udah 1 tahun 30 juz. Tapi masa nggak bisa? Ya nggak bisa, ya udah 60 tahun wes. 30 juz, berarti setahunnya setengah juz. Masih nggak bisa juga. Banyak Masih ya. penting kalau umurnya masih nyampe. Lah kagak nyampe repot. Ya 60, kurang lagi 90 wes. Lupa ayamnya belum dimakan 90 Pak. Harus pikun. Ya, jadi harus kembali jadi oleh Allah itu sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an tadi di surat Rum ayat 30, la tabdila li khalqillah. Tidak pernah ada perubahan pada ciptaan Allah. Engkau manusia ya manusia. Sejatinya harus bertuhan ya bertuhan. Maklum saja manusia ada olengnya, dikembalikan ya kepada fitrah diri. Bahwa yang dimaknai dengan ciptaan atau haknya Allah adalah mutlak. Selain ciptaan juga adalah perintah. Alalahul khalqu wal amru. Ya, bahwa haknya Allah adalah menciptakan dan memerintah. Jika engkau merasa makhluk ada penciptanya, maka pencipta ini menurunkan perintah.
Maka yang harus ditaati olehmu adalah perintahnya Sang Pencipta. Itu Anda sudah ada dalam ranah fitrah. Dan itu tidak akan bisa berubah. Kalaupun berubah, tetap dikembalikan tiap tahunnya. Idul Fitri. Ya, karena Allah maha mengembalikan. Al-Mu'id. Jangan sampai engkau kembali kepada keburukan, kejelekan, kebiadaban. Dimaknai dengan kaumul ad. Ya, atau dimaknai dengan kaum ad yang kembali nggak dengan fitrah. Mereka itu selalu kembali kotor, tambah rusak. Ya. Yang mana dalam hal ini dimaknai Fakim wajhaka lidinil hanifa fitrata lati fatorna salaiha latabdila lil kilah. Zalika dinul qayyim. Itulah agama ingkang jejeg bener. Itulah agama yang tegak. Agama yang qayyim. Jadi tadi dinul qayyim, dinil hanif, dinil Islam, dinul kholis. Ya, banyak tuh sebutannya. Nah, itulah agama yang tegak. Nah, kita diperintahkan untuk menegakkan agama. Ya, atau bahasa Jawanya kudu bisa ngurip-ngurip agamane Gusti. Terserah mau dengan sholawatan, marhabanan, qosidahan. Ya, terserah. Itu pemaknaan menghidupkan agamanya Allah. Ya, daripada sepi, sholawatan yuk. Nah, itu sama tuh. Ya, daripada nggak ada kiai, ya udah kita ya jadi kiai, kan begitu. Daripada nggak ada yang ceramah, ayo kita manggil penceramah. Itu namanya menghidupkan agama Allah tuh. Ah, bosen, tiap tahun itu aja kiainya. Coba nyari yang itu, ambil. Karena masyarakat butuh kiai itu biar agama di sini hidup. Paham nggak? Karena untuk menghidupkan suasana itu tidak harus selalu yang monoton. Maka dibutuhkan model kehidupan baru atau ruh baru. Nah, ruh baru itu kan ada. Dimaknai di bulan puasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh. Turunnya para malaikat dan ruh. Karena akan ada kehidupan baru. Apabila dimaknai dengan kehidupan rutinitas, nanti segala kenikmatannya hilang. Karena sudah menjadi rutinitas. Contoh, dulu waktu pertama kali masuk ke ibu kota dengan niat berdagang, segala doa dibaca, wah segala tolak bala dibaca. Ya kan, syarat ketentuan berlaku tuh. Apa kata orang tua dijalanin, kata guru ngaji dijalanin, kata mbah yai, mbah dukun dijalanin, kata orang sininya juga yang tahu dijalanin. Ya, hati-hati benar, sholat aja penuh harapan, moga-moga laris hebat ganteng kan begitu. Setelahnya dagang, keseharian lancar, nggak ada masalah, udah tuh hilang semua tuh. Jadi payah kemarin tuh bablas semua. Ah, ternyata biasa aja sini mah, nggak perlu doa ini, nggak perlu doa itu, nggak perlu saat ini, saat itu yang penting jualan, dagang, udah punya pelanggan ini, ya kan? Nah, itulah hilangnya makna kenikmatan hidup. Nah, ini nih bedanya nih. Makanya perlu dihidupkan kembali. Ya itu apa? Perkara jualan. Coba lihat perkara dalam hal sholat. Sudah jadi kebiasaan. Akhirnya kan udah biasa, gampang. Tumben sholat cepat, udah hafal, loh kan? Iya kan? Karena ada itu sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan. Jadi nggak nikmat. Gitu loh. Dalam hal beragama bukan hanya rutinitas, tapi kewajiban. Maka harus sampai kepada nikmat untuk menjalankan itu kewajiban. Nah, itu akan selalu tegak agama di situ. Agama yang mana? Agama fitrah. Agama yang ada pada dirimu. Kalau agamanya Allah, ya agama fitrah, agama qayyim, agama hanif dan lain-lainnya sudah tetap, sudah lurus. Ini permasalahannya nih, engkau ya agama yang nempel ke dirimu. Makanya dalam iftitah juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya aku sholat, kan begitu. Ya, dengan segala macam gerakan, alhamdulillah tuh bisa dibisahkan oleh Allah. Ya, wa nusuki, segala model manasik, berarti pengibadahan. Dimaknai dengan pengorbanan, jeripayah. Wa mahyaya wa mati, termasuk juga dalam hal aku. Ya. Hidup. Awas, aku hidup ya, bukan hidupku. Memang lu yang punya hidup. Matiku, gaya banget. Aku mati. Berarti ada yang matikan. Lillahi robbil alamin, tetep tuh. Ya, urusannya adalah dengan penghambaan. Asap apa sih Ruh? Itu ya? Dalika dinul oyim, dari fitrah tuh. Yang mana walakin aksaron nasi layak lamun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini nih, makanya diberitahu. Ya, sangat jarang orang yang menjelaskan Idul Fitri. Sangat jarang orang yang membahas makna kauman. Tuh. Sangat jarang orang yang membuka rahasia Al-Fatir Fitrah. Ya, kita alhamdulillah dapat nih. Ya silakan dijalankan. Kita harus mau didikte sesuai dengan diktean. Maka engkau masuk agama Hanif. Agama yang diperjalankan berdasarkan diktean. Dan itu dijadikan panduan diri, engkau pasrah di situ. Mengikuti aturan atau panduan diktean, maka engkau tersebut sebagai muslim. Dilabelin dengan agama Islam. Paham ya? Nah, yang pasti dimaknai wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj milata abikum Ibrahim. Ya. Dalam hal Allah Subhanahu wa taala ja'ala sudah menjadikan alaikum bagimu fid din, yaitu ing dalam beragama min haraj. Itu kesusahan. Maknanya begini, bahwa Dia Allah sudah menjadikan untukmu yaitu agama tanpa kesempitan, tanpa kesusahan. Ya. Allah menjadikan agama ini untukmu berkehidupan itu tanpa susah, tanpa sempit. Asik kan beragama? Ya. Hidup itu simpel, kan begitu? Kalau kata medsos ya. Hidup itu simpel dan mudah. Yang bikin ruwet, yang bikin ribet itu adalah gengsi. Nah ini maknanya nih. Dalam beragama itu ya adalah tidak sempit. Yang bikin sempit apa? Ya gengsi dalam beragama. Oh, masa bos pakai sarungnya yang 30.000, ya 80.000 dong. Ya. Padahal yang 30.000 juga sarung. Masih bener lagi. Iya. Lalu kan anak buah nggak boleh soalnya mahal-mahal, akhirnya sarung aja 30.000-an, licik. Ya. Emang kesolehan diukur dari sarung. Ya. Ini nih. Yang bikin keder dalam hal beragama yaitu gengsimu. Disuruh benar, ya, disuruh untuk memperbaiki kelakuan. Tapi engkau berambisi untuk memperbaiki pendapatan, monyong nih. Ya suruh ngaji malah pengen kaya. Ini yang bikin ribet nih. Guru datang bawa pengajian, engkau datang bawa masalah dagangan. Nah ini nih, bingung. Ya. Gimana supaya sampai laris ya? Ya, maka ikutilah, yaitu milata abikum Ibrahim, ikutilah agamanya bapakmu yaitu Ibrahim. Yang nyata-nyata huwa samakumul muslimina min qablu. Nabi Ibrahim sudah menamaimu sebagai orang-orang yang muslim, orang Islam min qablu, dari sebelumnya belum ada agama. Jadi Islam atau muslim itu agama tertua. Paham ya?
agama paling dulu, agama paling tua Muslim itu, sebutan orang Muslim itu, orang yang pasrah kepada hukum-hukumnya Allah. Dari mana? Dari Hanif. Ya, dia menjalankan hasil diktean berupa milah. Alhamdulillah, paham ya? Yang mana dalam hal pemaknaan tersebut, kalau betul semuanya, hendaknya kita senantiasa membersihkan diri, merawat diri dari segala kotoran dengan bebersih, agar segala sesuatu yang suci, yang fitrah itu bisa sampai kepada kita dan mengembalikan kita semuanya kepada kesesuaian fitrahnya Allah, agar kita penuh dengan keridhaan, ya, terbuka hati dengan lebar, berlapang dada dalam hal menerima diktean, menjadi petunjuk bagi kehidupan. Semoga kita semua diselamatkan, dimuliakan dari dunia sampai akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa untuk penyempurnaan pengajian kita, tentunya untuk kita semua dan juga keluarga. Semoga bapaknya Pak Bayu ya, berarti ya, itu menjadi haji yang mabrur, sehat kuat di sana, ya, tambah soleh, pulang banyak kebarokahan, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ya aliyu ya adim ya halim ya alimu anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbur rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tangsuru man tangsa'u wa antal azizur rahim. Allahun nasirun dawaun darkun qadirun aminun ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, agisna. Allahumma yahdi bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya haban haba manna wasalwa lahul fitrah najini lauhul fitrah najini lauhul fitrah najini wasubat alayar rizqo subata rahmatin wa anta roja qalbil kasyiri minal khobat subhana ibadil abad subhana firisomad subhana man qasama walama jamad lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karamah bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.